Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nur Fadilan dengan NIM 22030030669 akan mengupas sedikit tentang pembuatan kebijakan. Dari identifikasi masalah, pendidikan ini tidak bisa berjalan dengan optimal tanpa adanya peran sarana dan prasarana yang optimal. Dari 8 standar nasional pendidikan, sarana dan prasarana ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diulas dan diperkuat lagi agar bisa mencapai proses pembelajaran dan proses pendidikan yang lebih optimal. Dalam menunjang proses pembelajaran, Sarpras ini harus bisa efektif dan efisien. Berdasarkan data dari Dapodik 2024, sebanyak 32,5% sekolah dasar di Indonesia masih belum memiliki ruang laboratorium IPA. Sementara 45% dari ruang kelas yang tersedia mengalami kerusakan ringan hingga berat. Jadi situasi ini perlu kita benahi agar bisa mencapai proses pendidikan yang lebih baik. Pengumpulan data ini bisa kita ambil dari BAN SM, yaitu Badan Akreditasi Nasional, yang melakukan verifikasi, melakukan kunjungan dalam jangka waktu 5 tahun sekali secara kepada lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini. Jadi minimal itu 10-20% satuan pendidikan setiap tahun, dan penggunaan formulir audit kelayakan Sarpras merupakan instrumen standar yang mencakup dimensi kelayakan bangunan, ketersediaan air bersih, ventilasi, pencahayaan, alat belajar, dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang akan diisi oleh kepala sekolah dan diverifikasi oleh pengawas atau asesor yang akan datang di sekolah tersebut. Selanjutnya ada perumusan dan alternatif kebijakan, yaitu ketimpangan ketersediaan Sarpras antar satuan pendidikan. Jadi daerah 3T, wilayah perkotaan dan pedesaan, itu pasti memiliki kesenjangan bahwa yang terjadi di lapangan itu menurut data Dapodik 2024 menunjukkan bahwa 45% ruang kelas di Indonesia mengalami kerusakan, dengan sebagian besar kerusakan terdapat di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Kedua kesenjangan tadi ya dalam Permendikbud tadi, yaitu 32,5% SD tidak memiliki laboratorium IPA, sementara 28% sekolah lainnya tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Ya, itu juga beberapa perumusan masalah yang ada di dalam sarana dan prasarana, yaitu ada beberapa formulasi analisis alternatif kebijakan yang akan dipilih, yaitu pertama, peningkatan dana alokasi khusus tematik Sarpras berdasarkan IKSS dan analisis wilayah. Terus kedua, yaitu skema kemitraan pemerintah dan swasta, yaitu Public Private Partnership atau PPP. Jadi kolaborasi pemerintah dan sektor swasta itu bisa lebih kembangkan lagi. Selanjutnya yaitu digitalisasi dan audit real time Sarpras melalui sistem terintegrasi Dapodik Fax. Jadi integrasi ini secara daring, jadi mengoptimalkan aplikasi atau juga platform-platform yang disediakan atau yang dikembangkan oleh lembaga atau pemerintah untuk menjadikan platform ini bisa digunakan untuk pelaporan secara real time. Evaluasinya ini telah saya buat, yang hasilnya itu kita memilih alternatif kebijakan yang pertama, yaitu peningkatan dana alokasi khusus tematik Sarpras, pendidikan berbasis indeks kelayakan Sarpras sekolah atau IKSS, dan analisis ketimpangan wilayah dengan dasar bahwa evaluasi yang kita tempatkan itu efektivitas, efisiensi, keadilan, dan kelayakan implementasi itu lebih baik daripada alternatif kedua dan ketiga. Ya, selanjutnya itu pemilihan dan penetapan kebijakan, yaitu kita harus tahu instrumen penetapan kebijakan yang mendasari ini, yaitu revisi petunjuk teknis,
dari DAK tadi, dari dana alokasi khusus, terus integrasi sistem IKSS ke dalam proses perencanaan anggaran berbasis SIPD, dan juga SK Dirjen Dikdasmen tentang pemetaan prioritas Sarpras berdasarkan IKSS. Selanjutnya ada perumusan kebijakan, yaitu ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah secara merata, efektif dan efisien, dan juga berkelanjutan untuk mendukung transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Sasaran strategis yang akan kita pilih itu adalah sekolah dengan IKSS lebih dari 60, wilayah dengan indeks kemiskinan kurang dari 10%, dan sekolah di daerah 3T dan inklusif dan disabilitas yang belum memiliki akses TIK atau sanitasi yang layak. Oke, ada lagi misi kebijakan legal formal, itu kebijakan dalam Permendikbudristek tentang pengelolaan DAK dan juga integrasi IKSS sebagai instrumen resmi perencanaan pembangunan daerah melalui peraturan bersama yang dirumuskan oleh Kemendikbudristek dan Kemendagri. Jadi legal formal ini perlu, dan juga sosial politik juga perlu. Sosial politik ini keterlibatan DPR RI dalam pembahasan anggaran pendidikan untuk mendapatkan dukungan legislatif, juga keterlibatan lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi pendidikan, dan asosiasi kepala sekolah, yaitu stakeholder yang terlibat dalam kebijakan ini. Untuk implementasi kebijakan seperti ini, monitoring dan evaluasi telah tertera di sini, dan hasil monitoring ini akan dirumuskan dalam laporan tahunan evaluasi Sarpras. Forum Evaluasi Nasional dan Daerah menyerap masukan dari berbagai stakeholder yang telah disebutkan tadi dan rekomendasi kebijakan lanjutan, perbaikan IKSS, pembaruan indikator, dan pendekatan kolaboratif. Dengan pendekatan monitoring dan evaluasi berbasis data dan partisipasi ini, kebijakan penguatan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik, tapi menjadi bagian dari transformasi sistem pendidikan yang berkelanjutan dan merata. Oke, sekian sedikit ulasan tentang kebijakan yang telah dibuat ini. Terima kasih.